Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyatu wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan mudah-mudahan kehadiran kita dengan bermajelis ta'lim ini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya ketakwaan itu adalah kunci dari segalanya, kunci dari kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, termasuk kunci-kunci rizki. Rizki baik rizki berupa harta, berupa kesehatan, maupun rizki berupa ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan dia mendapatkan jalan keluar. Jadi kesulitan kehidupan kita apapun itu sebenarnya karena dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita bertakwa kepada Allah, pasti semua masalah ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kita itu kalau kita renungkan, mulai dari kita masih bujangan, kemudian mempunyai istri, kemudian punya anak-anak yang banyak, itu rezeki kita tidak disangka-sangka. Cah nom-nom sing wegah nikah itu mikire ngingoni anake wong kok terus duwe anak. Oleh golek dhuwit piye, saiki wae mergawe harian mekor 100.000 ndak cukup itu. Tapi ternyata ketika sudah berumah tangga, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, ternyata cukup itu sampai sekarang ya. Jadi memang apalagi jika itu ditambah kita bertakwa kepada Allah, itu min haitsu la yahtasib. Terus Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nek terus bertawakal kepada Allah nggih, itu yang terpenting ya. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu juga seperti itu nggih. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajari kalian nih. Jadi nek kita itu merasa bodoh, merasa kebingungan di dalam mempelajari ilmu, kuncinya sebenarnya juga sama, takwa. Terus disertai niat ingin diberi ilmu oleh Allah Subhanahu. Ada doa minta ilmu. Dengan bertakwa kepada Allah akan mendapatkan ilmu tersebut. Bukan bertakwa terus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan tidak minta, karena orang yang bertakwa, orang yang beriman itu pasti minta, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta. Terus kemudian sebagaimana yang pernah tak ceritakan di majelis-majelis yang lalu, termasuk di majelis Riyadhus Shalihin, termasuk di rumah. Di antara contohnya itu adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Murid Imam Syafi'i sinten namanya niku Pak? Kula supe nganten. Tak kelihatan ya, tak ceritakan
muridnya Imam Asy-Syafi'i. Penting ini untuk motivasi kita, ya. Ada muridnya Imam Asy-Syafi'i. Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman ini muridnya Imam Syafi'i. Setiap Imam Syafi'i mengadakan majelis taklim selalu ikut. Namun setiap satu masalah, Rabi bin Sulaiman ini tidak bisa memahami pelajaran. Setiap masalah itu. Jadi membahas tentang sholat, nggak paham-paham. Kok membahas tentang fikih, nggak paham-paham itu. Itu Rabi bin Sulaiman. Beliau saking nggak pahamnya di majelis itu sampai Imam Syafi'i menerangkan itu sampai 40 kali. Ditanya paham nggak paham, padahal yang lainnya sudah paham itu. Jadi kabeh wis paham, wong sitoto nggak paham saking dedeli itu. Itu Rabi bin Sulaiman. Terus kemudian dia akhirnya keluar dari majelis, pulang, akhirnya dipanggil oleh Imam Asy-Syafi'i setelah majelis selesai. Disuruh datang ke rumah Imam Syafi'i di privat, Pak. Wong goblok, saking gobloknya 40 terangno gak paham-paham di privat karo Imam Syafi'i, diulang omah di privat. Jadi khusus di privat karo Imam Syafi'i Rabi bin Sulaiman ini. Ketika di privat ternyata masih paham, gak paham. Diterang paham, gak paham itu. Jadi ini Imam Syafi'i, wahai Rabi, aku hanya bisa menyampaikan ilmu yang saya sampaikan, metode yang sampaikan, ya ini yang aku punya itu. Seandainya memberikan ilmu itu seperti menyuap nasi, kamu akan aku suapin. Itu Imam Syafi'i sampai seperti itu. Wis tak kei pokoknya tak suapin. Saking sayangnya Imam Syafi'i ambek Rabi bin Sulaiman. Sayang Imam Syafi'i itu, dia itu rajin itu. Tapi goblok. Wah, akhirnya setelah gitu sudahlah Rabi yang memberi ilmu itu Allah, maka bertakwalah kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rabi di samping terus belajar, dia bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat, menjalankan perintah Allah, kemudian berdoa kepada Allah minta ilmu. Pada akhirnya Rabi ini menjadi di antara beberapa murid Imam Syafi'i yang menjadi ahli ilmu, termasuk perawi hadis yang terpercaya. Jadi orang soleh, jadi ulama besar. Muridnya Imam Syafi'i di kalangan mazhab Syafi'i mau nih paling gobloknya wong sak majelis. Maka bertakwa itu sungguh luar biasa, bertakwa terus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalkan ulama dulu itu ketika minum air zam-zam minta diberi ilmu, itu. Dan itu dipraktekkan harus kita praktek minta, bertakwa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya untuk kehidupan dunia akhirat, untuk masalah duniawi baik berupa harta maupun kesehatan, terus untuk berupa agama misalkan ilmu, itu kuncinya ditakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek bertakwa dia nanti dapat ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Tapi nek gak bertakwa memang dia orang cerdas, dia pandai ilmu yang tidak bermanfaat. Wah, akeh wong pinter-pinter tapi ilmune dadi wong ngakali senengane. Kaya kene tak critakno ya, ana wong pinter mondok wis bolak-balik murah-mare. Murah-mare ning mondok san. Belajare saking akeh akhire minteri. Dekne dadi tukang kayu, Wonge pinter mondok ning murah-mare wisan. Mondok berkali-kali bertahun-tahun, dia dadi tukang kayu, akhire dia ahli memahat, dia duwe bos wong Kristen dikongkon mahat Yesus. Mahat Yesus ini. Mahat Yesus diposting aku roh mahat Yesus tak seneni. Tak seneni mbantah deh, tak dakwahi mbantah. Mbantahnya piye? Aku iku ora gawe berhala, ora gawe reca. Aku iku tukang kayu, tukang pahat gitu. Ngono tok jawabane. Tukang pahat ora dosa, nek gawe berhala dosa ngono deh. Nah ini pinter tapi malah keblinger itu. Jadi itu masya Allah alasannya seperti itu. Itulah orang-orang yang pinter tapi pinter orangnya. Makanya pinter itu jika tidak disertai takwa kepada Allah rusak itu. Rusak. Jadi sesuatu yang jelas ya mahat reca gak oleh iki malah sing dipahat iku Yesus. Masya Allah. Iki aku ngene wong ngene ra kesurupan ora ngarah ngantek ngono mung dhek isih ngaku Islam masalah kan ngono. Wallahu taala alam. Semoga kita dilindungi dari pinter yang keblinger. Kemarin kita masih membahas sifat-sifat sholat orang barbar. Karena rinci, karena dalil hadis kabeh ora kaya sing kitab sing tak karamang dalile mung saiki, mung sing penting urutan Nek pengen dalil akeh iki, Pak. Iki hadis tok iki. Nah, sahih tok hadis tok iki. Gitu. Tapi nek sing ning ngene fikih salat ringkasan Bulughul Maram dalilnya hanya sedikit paling 1, 2 jarang. Setiap pembahasan makur 1 gitu. Nah,
Tapi nek pengen dalil lagi iki, ya Bulughul Maram iki dalil tok iki. Tapi aku yo wis nyusun, sebenarnya wis nyusun, cuma sing dalil khusus dalil tok untuk masalah salat, tapi urung selesai perkara angel. Angel apa golek rujukane angel gitu, golek rujukane ngepasno bener ndak ini perkataan Imam ini itu rada angel gitu. Dadi rada suwe. Nah ini yang penting intine iku gampang, intine yang penting bener itu gampang. Kaya sing apa iku? Kitab salat sing wis tak tulis iku. Gampang nek iku rondokan. Sampai mana ya? Saiki hadis kedua-dua insyaallah nggih. Nah, kemarin kita akan membahas ketika Nabi Muhammad SAW di dalam sholat melewati ayat-ayat tentang azab, beliau berta'awud, kan seperti itu nggih. Berta'awud nggih kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari azab tersebut nggih. Ketika melewati ayat rahmat minta rahmat Allah, ketika melewati ayat surga minta surga, ketika melewati ayat neraka berlindung dari Allah dari neraka. Itu diantara sunnahnya nggih. Dan ini menurut sebagian ulama adalah untuk di sholat sunnah gitu. Sebagian lagi mengatakan boleh untuk di sholat wajib. Namun riwayat yang ada itu Nabi pas sholat sunnah. Maka paling amannya ya kita berdoanya pas di sholat sunnah. Meskipun kita harus mengakui ada ulama yang membolehkan di sholat wajib. Ini perincian seperti ini juga penting. Sekarang wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala. Dan riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ngendika sinten Ibnu Abbas. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ilinga wa inni lan satepene ingsun iku nuhitu ingsun nabi nggih. Nuhitu nyegah sapa ingsun nabi an aqra ing yen to maca sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an nggih. Raqian hale dalam keadaan ruku au sajidan utawa dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang nggih. Membaca Al-Quran dalam ruku dan dalam sujud. Berarti selain Al-Quran boleh, doa-doa selain Al-Quran boleh. Ya, yang dilarang itu Al-Quran. Ketika ruku dilarang baca Al-Quran, ketika sujud juga dilarang baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud ini hukumnya sebagian ulama mengatakan haram. Ya. Jadi kita haram baca Al-Quran ketika ruku, haram baca Al-Quran ketika sujud. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan nggak sampai haram, makruh. Gitu. Makruh. Ya. Nah. Jumhur ulama mengatakan makruh. Fa'amar ruku'u ya. Yang jelas kita hindari itu saja. Yang jelas kita hindari apakah itu nanti hukumnya makruh tidak disukai ya, atau itu hukumnya haram. Yang penting kita hindari. Fa amar ruku anapun utawi ruku fa'adhimu mongko ngagungake sapa sira kabeh fihi ing dalem ruku ar-robba ing rob. Rob itu maknane pemelihara. Pemelihara sinten berarti pemelihara pencipta itu maknane rob. Ini bahasa Indonesia ini diartikan Tuhan. Nek wong Jawa ngarani pangeran. Itu sebenarnya sesuatu hal yang sama gitu. Dari kata rob gitu. Ora pangeran. Nek pangeran Diponegoro, pangeran Antasari gitu. Nah, nek wong Jawa pangeran itu beda. Nek pangeran mengarah kepada rob pencipta gitu. Tapi nek pangeran ning gone apa iku? Putra raja atau apa? Nah, seperti itu. Ya. Intinya anake wong geng ya. Rob itu pemelihara nggih. Pemelihara, pencipta nggih. Makanya ning apa iku pembimbing itu rob nggih. Maka Allah lah yang membimbing kita ke jalan yang benar itu. Maka maknanya juga pembimbing. Mulane orang-orang sufi ku nang ngarane ila rohi rob murabi maksudnya ya pembimbing dhek itu. Dadi nek ana gurune sing hebat, gurune sing ilmune akeh nggih sing bimbing dhek diarani murabi gitu. Membimbing gitu. Tapi istilah itu ya kurang tepat nggih. Rob itu karena istilah untuk Allah Subhanahu wa taala karena maha membimbing nggih, menciptakan dan memelihara. Wa amma sujudu nggih. Jadi kita dalam rukuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di dalam ruku ini kita baca Subhana Rabbiyal Azim itu nggih. Itu nek menurut Imam Ahmad hukumnya wajib nggih. Minimal 1 kali Subhana Rabbiyal Azim. Itu minimal 1 kali. Tapi menurut nggih ulama 3 ulama yang lainnya nggih, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i hukumnya sunnah, gak baca tasbih, gak apa-apa. Itu. Nek Imam Ahmad mengatakan wajib minimal 1 kali. Nek kula milih sing sunnah nggih. Maksudnya kenapa nek kula mengartikan perkataan Imam Ahmad maksudnya wajib cuma 1 kali, maksudnya agar tumak ninah gitu maksudnya. Makanya kadar tumak ninah sekedar baca 1 kali tasbih gitu. Dan hal ini ya wajar-wajar saja perbedaan yang seperti ini gitu. Wa amma sujudu anapun utawi sujud fajtahidu monggo nemen-nemen sapa sira fit du'a yang dalam donga. Nek pas sujud dikongkon teman-teman yang nggone ndonga. Berarti sujud itu tidak hanya sujud terakhir. Pokoknya setiap sujud itu disunahkan, dianjurkan untuk benar-benar bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Setelah baca tasbihnya, kita berdoa apa saja yang kita bisa. Tapi tidak boleh baca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan boleh nih baca Al-Quran itu tentang doa. Itu ada yang membolehkan. Misalnya di dalam sujud kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Itu kan ayat Al-Quran. Itu sebagian ulama mengatakan dibolehkan karena itu tidak dalam rangka membaca Al-Quran tapi dalam rangka doa. Nah, apale kuwi? Ya kuwi wae kan ngoten. Iku sing paling akeh wong ngapal ya kuwi kecilik kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intine njaluk apik donya akhirat. Ya wis apik pisan, ning donya ya apik. Wis kabeh sing kira-kira ape mbok njaluk apa wae iku kena kabeh ning kono. Dan itu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktunya Ustaz untuk rukuk dan sujud membaca yang 3 kali dan sujud gimana keterangannya? Itu semuanya sunnah, terserah. Waktunya apa itu? Nabi kalau untuk rukuk itu Kenapa? apa itu kalau dihitung itu Lamanya? ya lamanya. Lamanya hampir sama dengan berdirinya. Iya, pokoknya dikira-kira sampean pengen baca wakih berarti nek berdiri suwi rukuk ya macanya sing akeh, maca tasbih sebanyak-banyaknya nggih. Jadi sebagian ulama mengatakan termasuk Imam Ahmad mengatakan minimal 1. Nggih. Terus 3 itu sunnah, terus sampai seterusnya itu sunnah itu. Buahnya gak usah sampean sampai 100, 200 gak apa-apa, gak usah dihitung, tapi nek wis hitungan akeh gak usah dihitung, sampean malah pikirannya bukan ning dzikire, pikiran hitungan. Tapi nek hanya 3 kali boleh dihitung. Makanya 3 kali 10 kali boleh dihitung. Sampai maksimal hitungan yang ada di dzikir-dzikir itu sekitar 100 kali. Lebih dari 100 kali gak usah dihitung. Itu nggih. Ora usah repot-repot ngitung sebanyak-banyaknya saja nggih. Baca doa nggih, baca Rabbana atina fid dunya hasanah enggak apa-apa nggih. Karena itu doa bukan baca Al-Qur'an. Tapi kalau dalam rangka hati-hati baca doa yang lain, doa yang lain masih banyak nggih. Termasuk doa-doa yang ada di rukuk dan sujud itu ada tuntunannya nggih, termasuk disebutkan banyak di Hisnul Muslim, kitab yang kecil itu nggih. Itu banyak, itu tinggal pilih itu nggih. Daripada di Bulughul Maram doa-doanya masih banyak yang ada di Hisnul Muslim. Karena itu memang kumpulan, tapi itu belum semuanya, masih ada lagi gitu. Masih ada lagi, itu belum semuanya, tapi itu sudah dipilih yang paling sahih itu di situ, di Hisnul Muslim itu. Aku yo ora apal kabeh. Iya, ya sing apal tok sing tak wacane aku nggih. Ini iso apal kabeh, anjurannya para ulama nek hafal banyak itu boleh bervariasi, gonta-ganti doa, baik di doa apapun ya, doa di dalam rukuk, di dalam sujud, doa iftitah pun gonta-ganti itu sunahnya, yakni apa? Bervariasi, itu dibolehkan. Ataupun itu saja juga boleh gitu. Juga boleh asal tidak meyakini doanya hanya itu gitu. Itu saja juga boleh, memang hafalnya itu. Faqaminun nggih. Bersungguh-sungguh di dalam doa, maksudnya bahwa ijtihad utawi bersungguh-sungguh di dalam doa iku faqaminun nggih,
layak untuk ayyustajaba nggih. Apa istajaba yen to den sembadani apa lakum kedue sira kabeh. Doane layak disembadani ketika kita bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud. Jadi yang paling inti doa yang dianjurkan di dalam sujud, dan ini enggak harus sujud terakhir setiap sujud nggih. Adapun orang di sujud terakhir doane mengko ilinge kuwi selangko ora ana sujud neh ya wis ndonga sing akeh itu juga enggak apa-apa nggih. Ya asal tidak meyakini harus di sujud terakhir gitu. Nah, yang penting nanti di keyakinan itu juga diperhitungkan keyakinan itu. Ya memang pas sujud terakhir timbang kok kira-kira gak sujud nah ya wis ndonga sing tenanan ndak apa-apa. Sebenarnya enggak harus sujud terakhir. Rawahu Muslim. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat nggih. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu ngucap sinten Nabi fi ruku'i ing dalem ruku'e Nabi wa sujudi lan sujude Nabi nggih. Ngucap ing ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Jadi Nabi ning ngene rukuk ning sujud baca ini nggih. Maksudnya piye baca ini? Baca ini iki ning gone Hisnul Muslim halaman 52 ada ini, doa ini nggih. Ini pengen roh artine baca di itu nggih. Di Hisnul Muslim halaman 52 ada. Muttafaqun alaih. Ini diucapkan bersama tasbih. Yakni apa? Setelah baca tasbih subhanallah, subhanallah bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la, lagi doa ini gitu loh. Prakteknya sebenarnya gitu. Adapun seandainya ini saja ya sah-sah saja. Saya saja nggih. Tapi paling sempurnanya setelah doa tasbih yang inti baca ini gitu. Ini termasuk doa, ya ini doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ini termasuk tambahan nggih. Tambahan. Ya ini saja boleh, tapi yang sing inti kata para ulama termasuk Ibnu Al-Bassam mengatakan yang inti itu adalah tasbihnya tadi. Yang inti subhanarabbiyal azim terus dilanjut ini gitu. Iya. Tapi saya Al-Bassam memberi syarah seperti itu nggih. Intinya tetap ditasbih terus untuk doanya ini tambahan dari tasbih tersebut gitu. Intinya inti doa rukuk dan sujud itu ditasbih itu. Sedangkan yang lainnya tambahan gitu. Makanya ketika kita sujud jangan langsung berdoa macam-macam dulu Rabbana dan yang lainnya sempurnanya baca tasbih dulu lagi Rabbana atina fid dunya hasanah dan yang lainnya itu. Karena ini juga masuk kategori doa Allahumma firli itu. Ya nek ning gone sifat salat Nabi termasuk variasi itu. Nah. Tapi saya Al-Bassam menerangkan seperti itu. Yakni inti dari rukuk dan sujud itu baca tasbih. Kemudian wa Nabi radhiyallahu anhu qala nggih. Karena ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza qama nalikane jumeneng sinten Nabi la salati meneng salat yukabiru mongko maca takbir sinten Nabi hina indalem nalikane yaqumu jumeneng sinten Nabi. Nah, ini pembahasan kemarin niki wisan. Nah, bulet neh, nggih. Ayo memang seperti itu kitab hadis dia memang mengumpulkan oleh iki langsung dikumpulno oleh iki dikumpulno sehingga gak urut memang gitu. Memang tidak diurutkan seperti fikih gitu. Jadi memang dapat hadis dikumpulkan ini kumpulan hadis tentang sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang paling tak pegang paling kuat ini nggih. Yakni apa? Nabi Muhammad SAW idza qama ila shalah ketika jumeneng berdiri untuk sholat nggih. Idza qama nggih yukabiru mongko maca takbir Nabi khina yaqumu indal mangke berdiri. Allahu akbar sambil baca takbir. Tsumma yukabiru khina yarka'u. Mongko tsumma yukabiru mongko nuli takbir sinten Nabi khina yarka'u ing dalem nalikane ruku. Mau ruku juga berdiri Allahu akbar ing dalem nalikane. Jadi keadaan menuju ruku itu baca takbir Allahu akbar gitu. Jadi gak takbir dulu lagi ruku nggih, utawa ruku dulu lagi takbir. Ini menurut ilmu Syekh Al-Bassam kesalahan nggih. Ruku sik wis tok lagi Allahu akbar gitu. Tujuannya dia apa? Tujuannya makmum ben gak disi imam. Iki kan alasan ra'yu, logika tapi tidak sesuai dengan dalil gitu. Jadi dia ini ruku sik terus lagi Allahu akbar terus makmum lagi melo. Dia alasannya aku juga pernah bertanya, alasannya agar makmum tidak mendahului imam sehingga dia gak urung-urung maca takbir, makmum tidak selak
ruko. Jadi dia ruko dhisik lagi Allahu Akbar ngono. Ana sing ruko tok pertengahan lagi Allahu Akbar, sing pas bareng Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah bareng gitu ya. Nah, iku sing kula prakteke, sing kula kuatke. Meskipun banyak ustadz yang tidak seperti itu gitu. Ya. Mungkin karena ya tidak terlalu memperhatikan teks hadis, tapi logika wah engko nek makmum kondisi imam kan gak sah gitu. Logika dadi dalile logika ya. Tsumma yaqulu mongko nuli ngucap sinten Nabi, ngucap ngucapan sami Allahu liman hamidah. Iku ya ana pembahasan ucapan sami Allahu liman hamidah nggih. Di situ tak terangkan sami Allahu liman hamidah itu nggih bagi sholat sendirian dan bagi imam. Meskipun di situ tak terangkan juga, meskipun nanti seandainya makmum ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah tetap tidak membatalkan sholat. Tapi lebih abdolnya tidak gitu. Tapi boleh. Itu tak terangkan di situ. Sami Allahu liman hamidah. Dan menurut para ulama, sami'a Allah mendengar, Allah mendengar itu bermakna Allah mengabulkan doa. Karena apa? Ya kaya sampean misale duwemu demo iku lho, wis omong njaluk tuntutan ngene tapi nek kira-kira gak dikabulno jenenge kan pemimpin tidak mendengar suara rakyat itu loh. Gitu. Tapi nek dikabulno, mendengar dia nggih. Meskipun ketoke gak ngrungokno ternyata dikabulno, mendengar gitu. Maka sami'a mendengar itu bermakna doa-doa kita yang berada di salat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sami'a di situ. Sami Allah mendengar liman maring wong hamidahu kang muji sapa man ing Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing muji Allah setelah muji berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat jumhur nggih yang membaca sami Allahu liman hamidah itu adalah imam mbek orang yang sholat sendirian. Dalilnya apa? Dalile idza qalal imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Nah, sing muni rabbana walakal hamdu ini imam dan juga makmum. Dan orang sendirian juga membaca rabbana walakal hamdu. Kalau berjamaah makmum tidak membaca sami Allah, mengikuti sami Allah liman hamidah. Makmum nggih, hukum asalnya nggih, yang paling kuat tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Tadi kok dibolehkan? Boleh karena ikut dasar dalil umum, nggih. Dasar dalil umum. Jadi jumhur ulama gitu loh. Jumhur ulama yang baca sami Allahu liman hamidah itu adalah imam dan sholat sendirian. Itu jumhur. Sebagian ulama mengatakan nggih, makmum juga baca sami Allahu liman hamidah berdasarkan dalil umum shollu kama raaitumuni usolli. Maka dalil yang terkuat sebenarnya makmum tidak membaca, tapi jika ternyata makmum tetap membaca dia tidak berdosa. Seperti itu. Sedangkan kalau dalil ini ditekankan tidak ada, jadi menjawab robbana wa nggih. Ketika imam nggih membaca sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah robbana walakal hamdu. Maka itu yang paling kuat gitu. Karena melihat teks ini, maka inilah yang paling kuat. Namun ulama yang berpendapat boleh itu berdasarkan dalil umum shollu kama raaitumuni usolli. Jadi Nabi juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga boleh gitu. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jawab robbana walakal hamdu itu bersamaan dengan imam. Iya, imam juga. Ya setelah imam berdiri, bukan makmum bangkit mbek muni robbana walakal, bukan. Enggak, maksudnya mengucapkannya. Iya, bersamaan ketika imam sudah berdiri. Jadi imam. Jadi imam membaca robbana walakal hamdu, awak dhewe ikut berdiri terus kemudian baru robbana walakal hamdu itu. Jadi setelah berdiri itu, karena itu doa setelah berdiri. Bukan imam sami Allahu liman hamidah, makmum mbek berdiri robbana walakal, bukan gitu. Berarti belum berdiri. Itu doa ketika berdiri. Ya. Nah, jadi pendapat yang terkuat, maka
karena dalil ini dan dalil umum, maka para ulama berbeda pendapat. Dan pendapat ini menjadi dua dan diakui oleh ulama salaf itu. Sehingga namanya rojih dan marjuh. Sing paling kuat tidak usah baca sami Allahu liman hamidah, di bawahnya boleh. Tapi kula milih yang tidak, karena itu dianggap yang paling kuat itu loh. Nek ana wong muni, yuk coba seneni. Masalahnya di situ nanti. Maka fikih itu mengalurnya ke situ. Ketika kita paham fikih seperti ini, kita tidak mencela orang lain dan tidak mudah langsung menyalahkan secara mutlak ya. Nah, tidak menyalahkan secara mutlak kepada orang lain, tapi kita mempraktekkan yang paling kuat dan kita mempraktekkan yang paling sahih gitu loh. Untuk orang lain kita ada toleransi gitu. Karena ada ulama besar juga yang membolehkan sebagian itu. Nah, hal seperti ini nanti ketika kita sudah belajar, kita akhirnya di masyarakat itu bisa memahami pemahaman yang lain yang tidak persis seperti kita. Asal masih ada dalilnya, ya, meskipun pendapat yang di bawahnya sebagaimana kunut loh. Kunut nanti ini setelah ini pembahasan tentang kunut. Bagaimana kunut itu ada dalilnya gitu. Mereka itu nanti kita bahas setelah pembahasan ini, nanti ada pembahasan tentang kunut itu. Apakah kunut itu masuk kategori bid'ah atau tidak ya? Atau rojih marjuh gitu. Rojih marjuh ini sing gak kunut sing paling kuat pendapat ini karena sama-sama pendapat ulama besar mulai dari zaman sahabat. Kunut itu mulai zaman sahabat itu. Ada pendapatnya dari zaman sahabat, makanya ada yang mengatakan ini rojih marjuh, yang paling kuat tidak kunut dalam subuh itu, terusan di bawahnya lagi kunut gitu. Itu nanti tapi pembahasannya jurun saiki melebar kok. Iki cara mono apa nih ngono? Nah, iya ben so pertemuan ben budal ben mengupas tentang kunut subuh gitu. Itu, ora teko ya ora apa-apa, sakarep. Wong aku iku sakarep lho. Pak Surman takoki lha kadang kan nek udan deres sing teko Pak Surman dhewe aku tetep ngaji ya Pak Surman ya. Ayo yo gak ya ngaji buka kitab. Dhewean lah. Nate pernah pas hujan deras wong-wong ra ono sing teko, Pak Surman dhewean ngaji tetep itu. Nek kula nu mboten masalah, sampean ra teko lho ora masalah wong rugi-rugine dhewe ning nggone majelis taklim datang rahmat kok ngono. Catet wisan kok. Jadi apa itu tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah khina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Ketika Nabi Muhammad SAW ngangkat nggih iga wekase yakni gegere Nabi minar ruku' sange ruku'. Sami Allahu liman hamidah. Jadi bersamaan bae gerakan. Tsumma yaqulu konuri ngucap sinten Nabi wa huwa halauta Nabi ku qaimun dalam keadaan berdiri. Ketika Nabi berdiri, Rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru mangko nuli maca takbir sinten Nabi khina indal malakan yahwi nggih. Temun sinten Nabi sajidan hal sujud. Ketika keadaan mau sujud juga takbir. Maka takbir ini bersamaan sampai sujud itu. Maka termasuk Syekh Al-Basam mengatakan yaitu mulai dari bacaan takbir dari berdiri Allahu Akbar perpindahan itu sampai sujud bar selesai gitu. Tsumma yukab baru mongkon le maca takbir sinten Nabi khina indal malakane yarfa'u ngangkat sinten Nabi rasa ing sirah Nabi terusan ngangkatnya Allahu Akbar bisa tsumma yukabbiru mongkon le maca takbir sinten Nabi khina yajudu nalikan sujud neh baca takbir lagi tsumma yukabbiru khina yarfa'u ya tangi maca takbir lagi tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha tsumma mongkon le yaf'alu agawe sinten Nabi dzalika ing mengkono bacaan takbir dan bacaan sami Allahu liman hamidah tadi fi sholati kulliha di dalam semua rakaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikarenakan ini nggih sebagian ulama juga mengatakan nggih baca takbir intikal itu ada, termasuk Imam Ahmad mengatakan wajib baca takbir intikal itu. Tapi sebagian ulama termasuk 3 ulama yang lain mengatakan tidak wajib. Mereka mengatakan wajib kenapa? Nabi nggak pernah meninggalkan itu. Tapi bukan rukun. Wajib tapi bukan rukun. Nek wajib ditinggalkan sujud sahwi gitu loh maksudnya. Kalau takbir itu rakaat pertama habis sujud berdiri takbir dengan mengangkat tangan itu gimana? Nggak ada sunahnya khusus itu. Nggak ada sunahnya. Nggak ada dalil khusus itu. Tapi nek dari 2 rakaat setelah tahiyat berdiri ada ngangkat tangan. Tapi memang sebagian ulama berdasarkan dalil umum gitu.
ya akeh Pak, wis sak rekaan ngangkat. Enggak ada, memang ada dalilnya itu. Dalil umum ada. Nah, di setiap gerakan ada takbir, itu ada dalilnya. Masih mengangkat tangan, tapi enggak Cuma makanya cuma sebagian ulama itu membolehkan jika tidak dirutinkan. Artinya ya sekali-kali tempo. Karena apa? Kenyataannya Nabi tidak melakukan gitu loh. Kalau itu dilakukan rutin, otomatis Nabi melakukan rutin gitu loh. Nah, itu hanya himbauan boleh itu saja. biasa setiap Ya. Hanya himbauan boleh itu. Hanya himbauan boleh. Tapi itu tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholat. sesuai dengan sunnah. Nah, terus dia tidak membatalkan sholat dan ya, asal tidak dianggap itu sunnah yang memang sunnah yang harus dirutinkan. Boleh saja. Yes, anggap aja karena kebiasaan sehingga kelainan dilakoni kaya wong kukur-kukur ngono ae. Gampang ngono. Engko kadang wong ini wis kebiasaan kalen, kaya awake dhewe ya doa apa iku antara dua sujud iku sering kelalen ngantek tok akhir iku. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu karena sudah terbiasa. Padahal di dalam hadis enggak ada lafaz wa'fu anni gitu. Enggak ada. Karena kita sudah terbiasa ya enggak dosa wong jan kok enggak jarak kan ngono. Karena sudah terbiasa. Tapi kalau ingat ya enggak usah dilanjutkan enggak apa-apa gitu. Ataupun dianggap enggak atau dianggap itu doa umum itu saja gitu. Tapi yang sunnah enggak ada itu gitu. Tapi karena kebiasaan kelalen itu Pak kadang-kadang. Tapi kalau nambah kan enggak baik. Ya maka karo kelalen kan ndak apa-apa Pak wong lali. Wis kadung kebiasaan saurunge. Jenenge lali. Lali kok terus. Duh, mboten terus Pak karena kebiasaan lali. Lho yo. Wis kadung terus kan maune kan kayak cilik ngono terus. Lah bareng gede roh dalile kok ora ono wafane. Terus apa mendekno moro-moro wis wafane gitu. Wallahu taala alam gitu. Heeh. Nek kelalen kan jarak ora niat menambahi udah apa-apa. Kelalen kok. Moga aku tahu kelalen, mulane aku muni ngono gak apa-apa nek kelalen. Aku tahu kelalen. Di antara duduk di antara sujud mboten nonton anu ning, mboten doa lain selain doa yang sudah diajarkan. Atasnya sujud kan ada tambahan doa mau. Doa apa-apa boleh itu. Kalau itu wallahu taala alam aku gak ngerti keterangannya dari para ulama. Enggak ada, kecuali sujud. Ini sujud ada. Nek orang kan ana papu ani ya ora apa-apa. Wallahu taala alam lebih baiknya kita hindari. Kita ambil yang sahih saja. Mulai SD itu dipelajari. Tapi jika itu bonggone doa biasa tidak keadaan itu boleh. Misalnya kayak dalam keadaan biasa ndonga ya Allah Rabbi firli boleh, sampai bawa fuani boleh lanjut apa boleh. Itu kan boleh dipakai doa umum kan boleh. Karena lafadznya bagus itu. Jadi doa di situ dipakai doa umum tambah doa umum itu boleh. Tidak harus diluas. Iya. Tapi nek pas di antara dua sujud jangan ditambahi gitu saja. Nggih. Wis pokoknya Pak Arjito pokoke saklek ngono. Sering tambahin kok kena bid'ah. Wallahu taala alam. Terus kemudian ya. Tumaya fa'alu dzalika fi salati kuliha wa yukabbiru hina yaqumu minas naini. Wa yukabbiru lan maca takbir Nabi hina yaqumu ing dalem nalika jumeneng sinten Nabi minas naini saking 2 rakaat ba'dal juluse ing dalem sawise lungguh muttafaqun alaih. Dia baca takbir nggih setelah duduk 2 rakaat dan ini boleh mengangkat tangan. Itu pun tidak sering-sering. Itu pun tidak setiap itu sebenarnya. Sama tidak setiap dari 2 rakaat nggih. Apakah Nabi Tidak setiap. tidak setiap? Iya. Nabi tidak setiap. Berarti kalau enggak mengangkat tangan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enak. Supaya enak nek roh ilmune. Tapi ya sekali-kali diangkat memang disunahkan mengangkat sekali-kali itu. Contoh yang Nabi diangkat gimana? Hadis nomor selangkung nggih. Wa Nabi Sa'idul Khudri radhiyallahu anhu qala. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza rafa'a. Nalikane ngangkat sinten Nabi rasa ing sirahe Nabi minar ruku sang ruku. Qala mongko ngucap sinten Nabi, Allahumma rabbana lakal hamdu mil samawati wal ardi. Iki nek sing ngarani mil'u ana mil'a. Sampean biasanya mil'u atau mil'a? Mil'a bisa, mil'u bisa nggih. Jadi tergantung nanti maknane ini. Ngene. Jadi Allahumma do Allah Rabbana nggih. Rabb kita, Tuhan kita. Laka iku dateng panjenengan alhamdu utai sekabehane puji mil samawati kang
Manane kang sifat kang ngebak-ngebaki lah langit, maka dibaca mil'u sebagai naat kang ngene-ngene alhamdu ya mil'u gitu. Tapi nek dibaca mil'a didadekno maf'ul ing kang ngebaki nggih. Dadine dhek ning kok apa? Mil as-samawati. Jadi nek kula terbiasa mil'u asline nggih. Jadi bisa dibaca mil'u, bisa dibaca mil'a nggih. Wallahu taala. Nah, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil apa itu? Wa mil amasyita min syai'im ba'du nggih. Ahlat tana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kullana laka abdun Allahumma la mani alima ataita wa la muti alima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini Allahumma la mani alima ataita ini ada dua hadis. Ini dipakai di nggih ketika tambahan Rabbana lakal hamdu ini nggih ya di itidal ini dan juga di zikir setelah salat. Itu diriwayat Imam Bukhari. Jadi di riwayat Imam Bukhari ada zikir setelah salat Allahumma la mani alima ataita wa la muti alima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu itu ada. Maka ini boleh dibaca di ketika itidal nggih dan juga ketika zikir setelah salat, dua fungsi ini. Ada dua hadisnya. Ada dua hadis nih. Tambahi Allahumma la mani alima ataita wa la muti alima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Suwe tenan lho. Jenengan nek niru arti mulai di moto dawa iki. Imame suwe tenan. Jadi Allahumma do Allah la mani nggih, ora ana sing iso nyegah nggih. Lima ataita maring kang paring panjenengan. Jadi ora ana sing iso nyegah nek Allah wis memberi. Wala muti lima manata lan ora ana kang iso maringi iku maujud lima maring sesuatu manata kang maringi sinten kang nyegah sinten panjenengan nek wis dikei Allah ora ana sing iso nyegah. Mulane penak awake dhewe wis dikei rezeki Allah ora apa ana sing iso ngaling-alingi ini. Heeh. Nek apa dikei cilaka Allah ya ora ana sing iso menghalangi sama. Dadi wis takdire Allah. Pokoke kabeh sing iso ngekeki, sing iso nyegah ya Allah Subhanahu wa taala. Mulane ndongane ning Allah Subhanahu wa taala gak ning gone Mbah Mbuyut itu. Rasa doa mau panjang. Rasa go panggang. Tanggane kok ini. Wala yang faudal jaddi minkal jaddu nggih. Tidak bermanfaat nggih. Kekayaan bagi orang yang memilikinya hanya darimu kekayaan itu. Kekayaan itu dari Allah Subhanahu wa taala itu yang harus diyakini bagi orang yang mempunyai kekayaan. Gak iso manfaati konggone Allah sing iso ngekei manfaat mukur Allah Subhanahu wa taala. Aja gaya misalnya kecelakaan gak masalah, operasi ra apa-apa ndek akeh aja ngono nggih. Nah, mbok operasi ternyata ora dadi. Itu moga sing kei manfaat Allah Subhanahu wa taala yo ngandalno donga mbek ngandalno Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diajari bergantung kepada Allah, tidak boleh bergantung kepada harta. Sebenarnya seperti itu hakikatnya. Nek aku ora ndek popo, ono masalah popo misale anakku dhisik langsung rumah sakit ora lahir-lahir wong-wong wis ngongkon sesar aku yo ngandalno donga, aku rumah sakit maca surat Al-Baqarah. Tak barno pas bojoku nglarani. Ndadaan lahir normal alhamdulillah jarene doktere seweneng alhamdulillah di ngajikno karo bapake jare. Ya ternyata ana dokter sing seneng lho awake dhewe gelem ngono. Kadang-kadang kita itu malu itu lho, kadang nek sakit mosok ngaji Al-Qur'an. Ning gone tempat ngene mosok ngaji Al-Qur'an, ngaji saja itu gak usah peduli, kita butuh ngaji itu. Sampai Al-Baqarah bar aku ngaji ku ning gone rumah sakit itu. Tak banterno. Heeh. Ning gone sandinge bojoku pas nglarani kuwi ning gone tempat samping kene wis operasi, samping kene operasi. Nah, aku ditawon operasi yo moh. Aku lagi operasi ora duwe dhuwit. Ngono. Lah mulane iki lho bahayane ana nek wong sugih kan apa sithik langsung operasi wae, no jurung urung ndonga dhisik. Nah nek wis gagal lagi operasi lah solusine pertama tetep doa. Mboten. Wong ternyata malah seneng. Macaku ya sing apik lho, aja sing maksudnya sing apik ya alus, gak mbrebeke ora sengak kan ngono to. Gitu. Ora ana sing merasa terganggu, ternyata malah dokternya malah seneng. Walah saweneng alhamdulillah lancar, selamat didongakno bapake, ngajekno bapake ngono malah anone. Dokter Jihan itu iki.
kan nggak betul robot. Oke. Nggih. Terus kemudian yang hadis selanjutnya nggih. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umirtu den utus sapa ingsun an asjuda yang ento sujud sapa ingsun ala sabati amdomin ing atase pitune pira-pira balung yaiku rupane alal jabhati ing atase bathuk wa asyara biyadi lan paring isyarat sinten Nabi yadi kelantan Nabi ila anfi maring irunge bathuk mbek hidung ini satu paket tapi inti sujud di bathuk nggih untuk kesempurnaan dengan hidung makanya ini hidung terangkat piye batal enggak batal jadi wong sing sujud tanpa hidung enggak batal tapi sempurnanya dengan hidung gitu Untuk enggak nutupi dahi kalau pakai songkok gimana? Nanti tak jelaskan tak wacane ngantek versi Oke. Umir tu an ajuda ala sabati a'dham wadang kan nutupi ngene nek ketemu ngono ku biasanya sering nutupi kadang-kadang wong salafi yo akeh ditutupi ngene ngene Itu ireng yo malah nemen itu. nek ireng gak lah malah biasanya nek wong ketuan ireng malah ngene iya sing nutupi rata-rata ketu bunder kadang ditokno hak mene ngene tapi ditutupi tok kene biasanya nutupi irenge bathuk tapi nek salat ya dikenekno lah Pejabat itu pakai ketu hitam itu ngene ora santri mare kok Pak pejabat kok Orang kusbaha. Dari belakang. iya nek Gus Bak ngene terus malahan tapi malah nemen yang kebablasan gitu. wa syara biyadi ila anfihi irunge dididing karo Nabi bathuk mbek irung ini sempurnanya kata para ulama ya Ini anak kak kopian. wal yadaini lan dua tangan ini maksudnya nggih epek-epek lho nggih warukbata ini dengkul juga harus nempel di tempat sholat wa atrofil qadama ini pucuke jari-jari kaki muttafaqun alaih Ujungnya ya. iya Ada yang dipancal nih. maka itu harus dipancal no nek gak dipancal ndak Berarti bukan ujungnya. atrofil qadama ini lho Bukan ujungnya. bukan ujung tok ngene ngadeg ngono ndak dipancal no ngene lho nah Kalau mancat nggak dipancat gimana? ditekuk. Ada yang enggak mancat. Ya, kleru berarti ya ada yang ujungnya gitu. Iya. Orang ditekuk. Ini Kalau enggak mancat, ujungnya enggak menyentuh. atrofil qadamaini ini telapake jari-jari Kalau mancat ujungnya nggak kesentuh malah. telapak jari-jari Pak nggih Telapak jari. nah ya telapake jari-jari bukan ujung sini bukan telapake jari-jari gitu jadi atrofil qadamaini iki apa iku telapake jari-jari sehingga begini Definisinya muttafaqun alaih nggih Turokno iki ora nyaman. terus kemudian lanjutan hadis ini ana wala nakfita thiyaba wasya'ara nggih dan dilarang nggih melipat baju nggih dan apa itu mengunci rambut makanya seseorang terutama laki-laki itu tidak boleh mengunci rambut terutama di dalam sholat nggih. Ustaz, kembali lagi Kenapa? yang sujud posisi kaki itu merapat atau merenggang? Merapat. Merapat. Ya, ada hadisnya itu. Dari ujung tumit sampai ujung. Iya, ujung kaki itu merapat, dirapatkan begini. Dua-duanya Iya. tumit Iya, dirapatkan. dirapatkan. Nah, itu kalau diteliti fungsinya ya, fungsinya itu nek diinceng ra ketok iku sampean nek sarongan. Ya, tapi dirapatkan memang sunahnya dirapatkan. Kalau enggak ngaji, banyak kan orang jarang merapat. Ini dijauhkan ketiak sampai kelihatan. Nanti ada di hadis ini. Ketiak sampai kelihatan. Apa aja ngebeki nggone kantor. Lah, kecuali di jamaah gitu. Jadi ketiak sampai kelihatan nggih. Direnggangkan lambung direnggangkan dari paha nggih. Paha direnggangkan dari kentol. Jadi sebenarnya untuk memanjang itu. Itu. Dan ketiak kelihatan, Nabi Muhammad kan kelihatan putih ketiaknya, maka ini menunjukkan bahwa kelihatan ketiak itu tidak termasuk bagian dari kehormatan. Jadi nggak masalah di tempat umum ketiaknya kelihatan. Sebenarnya seperti itu. Masuk rukuk dulu. Masuk rukuk gitu. Iya, sama, tidak anu. Waktu Nabi kelihatan ketiaknya itu berarti enggak
pakai baju ya. Bisa jadi pakai seperti ihram itu. Nah, iya seperti ihram itu kan kelitiannya kelihatan ini. Pakaiannya yo Iya. Zaman biyen. Ora ono lengene bisa atau pakai pakaian ihram bisa, yang penting kelihatan putih ketiake Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana ketika kita sujud, kopiah kita nutupi bathuk itu. Bagaimana ketika kita sujud, ya toh, apalagi rambut kita nutupi bathuk itu. Rata-rata kan seperti itu nggih. Ini ada hadis nggih, tak bawakan hadis dari Anas bin Malik nggih. Kunna ono sapa kita nusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siddatil hari. Kita dulu bersama Nabi ketika hari sangat panas, sehingga tempat sujud juga panas. Fa idza lam yastati'u ahaduna, ketika salah satu dari kita tidak kuat nggih, ayumakkina jabhatahu minal ardi, tidak memungkinkan nggih dahinya itu menyentuh bumi nggih, basato thawbahu, maka di antara kita membentangkan bajunya, baju yang dipakai ini, utawa pakai selendang, selendangnya dipakai. Dibentangno dinggo sujud, dilemeki pakaian yang dibawa itu. Pakaian yang dibawa, misalnya ya dilemeki ketu, misalnya ngono juga bisa maksudnya pakaian yang dibawa. Itu ketika panas itu. Ya, ketika panas. Ning kene iki wae yo lain kok. Terus kemudian diriwayat Ibnu Abbas nggih. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbi wahidin mutawassihan bihi yattaqi bi fuduli harrul ardi wa bardaha. Nabi Muhammad SAW juga pernah sholat dengan satu pakaian. Kemudian pucuke satu pakaian tadi digunakan untuk melindungi nggih dahine beliau di dalam sujud nggih, karena apa itu panasnya bumi atau dinginnya bumi. Jadi yang dipakai sarongem misalnya, atau pucuke sarong mau sarongem muga model ngene iki, atau pucuke klambinem bonggo sujud itu boleh. Tapi ini syaratnya apa? Ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan. Ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan. Terus kata para ulama, kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maka rambut mengarep ngene sah salatnya sah, tapi makruh. Nek sajadah ndak. Sajadah kan bukan yang dibawa. Memang itu lantai untuk sholat. Beda, sajadah, karpet tidak masalah. Maksudnya yang dipakai sarong, baju, yang dibawa, yang ada di tubuh, rambut, kopiah atau surban itu ketika digunggung lemein, gak ono hajat, gak ono kebutuhan, misalnya saking anyepe atau saking panase, maka hukumnya makruh. Itu para ulama mengatakan seperti itu. Itu tidak harus dahinya menyentuh tanah ya, bukan tidak harus tanah ya. Enggak lah, karpet juga bisa. Maksudnya lantai. Nah, kalau zamannya Nabi itu kan Lantai tempat sujud. belum ada lantai. Dulu zaman Nabi, kebiasaan para sahabat itu mempunyai seperti sajadah, tapi enggak sajadah seperti sekarang. Sudah ada. Ada, pakai model sedikit gini, seperti sapu tangan. Jadi memang dibuat untuk tempat sujud sampai menghitam itu warnanya, ada riwayatnya. Maka sajadah sudah ada. Kata diumbang. Hah? Neng kono nggone biasa. Kenapa sampai menghitam? Karena di tanah, Pak. Sampean salap neng keramik bisa resik, oh, Pak. Ngono. Tapi neng kono, neng tanah pasir, Pak. Ya tetep kotor, apalagi digolemek ketika misalnya bar kudanan tanah becek, ya jelas rusak, Pak. Sampai menghitam. Itu sahabat mempunyai alane seperti mindil, sapu tangan. Corok ini saiki dadi sajadah itu. Maka itu boleh gitu. Untuk lantai itu boleh untuk seperti itu. Maka para ulama mengatakan jawaz sujudi ala syai'i al-malbusi. Boleh sujud di atas sesuatu yang dipakai, yang dibawa, yang berserta tubuh, idza taja ilaihi, ketika dia butuh. Seperti apa? Siddatil hari awil bardi. Saking panasnya atau saking dingine. Boleh. Tapi nek rambut ini makruh dia, makanya harusnya itu ya dikenekno memang persiapan itu loh. Zaman Nabi orang sudah sorbanan semua. Nah, ya sorbanan zaman Nabi jengga iki. Iya, rambutnya ke sini. Memang itu yang paling afdol ini kena semua plek gitu. Yang paling afdol. Jadi fungsinya sajadah itu yang disiapkan seperti itu untuk sujud. Ya. Terus apa itu juga berfungsi sebagai sutra ya? Sajadah loh. Sajadah bisa berfungsi sebagai sutra, sebagaimana pembahasan kita kemarin. Di antara hadis ada yang menyebutkan garis itu sudah masuk kategori sutra.
karena sekarang itu sudah banyak orang memakai sajadah bisa dikatakan pembatas. Iya, bisa. Tapi orang kan gawe Itu yang paling ringan. Tapi yang paling afdol tetap gawe yang panjang. Itu yang afdol karena riwayat hadisnya itu di bawahnya derajatnya. Boleh, tapi paling afdol tetap pakai yang panjang. panjang apa? Ya terserah pakai iki misalnya ngene iki cagak ngene iki ngarepe. Tinggi, yang agak tinggi. Ya, yang tinggi lah maksudnya. Kaya marka jalan wae dicekno. Enggak apa-apa, dulu anak panah, tombak itu zaman Nabi seperti itu. Yang afdol gitu. Tapi dengan sajadah saja atau garis soft itu saja sudah cukup itu. Ya sudah cukup. Karena ada dalilnya meskipun sebagian ulama mengatakan lemah. Jadi ono sebagian ulama yang mengatakan lemah garis itu, garis kan ono hadis ya, Pak. Yang mengatakan lemah nggak boleh garis itu gitu. Kalau boleh Nabi dulu sudah bisa menggaris gitu. Itu yang membantah. Tapi kula memilih yang boleh. Hadis itu meskipun sebagian ulama mengatakan dhaif, namun sebagian lagi mengatakan hadis tersebut sahih. Kula milih yang boleh. Garis atau sajadah, namun afdolnya pakai yang nampak tinggi itu. Ngoten nggih? Lho wis dalu ta pengen metu jajane? Belum. Nah ini ibu-ibu kurang 5 menit. tutupan. Aku dicekak. Nah, untuk wanita nggih di sini kan ana lanjutane wala nakfita thiyaba wa sya'ra nggih. Tidak boleh mengunci melipat baju dan tidak boleh mengunci rambut. Karo laki-laki jelas murni haram dikuncir. Pada zaman sahabat ono sing dikuncir dilepas karo sahabat liyane. Itu. Terusan kalau wanita nggih menurut para ulama lebih baiknya itu tidak dikuncir kecuali merepotkan. Nek merepotkan ada keringanan untuk wanita. Karena banyak sekali keringanan misalnya pas gelungan, nggih, ketika mandi junub boleh disiram saja nggak usah diudari. Itu keringanan bagi wanita karena nek diudari merepotkan misalkan seperti itu. Maka lebih baiknya wanita nek sholat jangan dikuncir. Lebih baiknya ya. Karena apa? Karena kata Nabi semua rambut itu ikut sujud. Tapi seandainya merepotkan boleh dikuncir. Itu kalau rambutnya panjang. Ya terserah pokoknya yang penting wong wedok ngerasa repot ngoten mawon lho. Yang penting wong wedok ngerasa repot. Misale dia ngelunge wis kangelan, gitu. Nalene wis kangelan kok nek diembene kok numoto neh misalnya atau misalkan di perjalanan kok leren noto rambut neh gitu. Mengko nek kudungan tok iso ketok dan lain sebagainya. Sing penting repot itu masing-masing bidang nggih. Enggak harus sama gitu. Sing penting merasa repot karena Allah itu disesuaikan kepada hambanya masing-masing gitu loh. Maka darurat dan kebutuhan masing-masing orang itu berbeda ngoten lho. Nek cara kula masing-masing sing penting krasa repot ya sudah dibolehkan. Kalau enggak merasa repot silahkan diure gitu saja nggih. Jadi mudah. Enggak usah dirinci repot itu sing model piye, jangan dirinci. Repot malah nek dirinci. Nah. Malah jadi repot itu. Ping video repot. Nggih. Kemudian nggih. Tak terusno iki yo sik padang yo. Alah pembahasannya sik aduh, sik padang tak terusno nggih. Ya yang jelas nek nutupi dahi asal tidak asal ada kebutuhan boleh nggih. Apalagi darurat malah boleh gitu. Kalau enggak ada kebutuhan nggih. Ada bulan contohnya apa? Bathuke loro. Nek nyenggol langsung ana ditutupi gak apa-apa dan lain sebagainya ya. Hadis berikutnya Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sajadta ing dalem nalikane sujud sapa sira, fadhu mongko nyeleno sira kafaika ing epe-epe loro ira warfa lan ngangkat sira mirfaqaika ing sikut loro ira rawuh Muslim. Dadi nek sujud terus Nabi ini hadisnya umum nggih. Letakkanlah nggih epe-epe nggih telapak tanganmu, angkatlah sikutmu berarti ngene sehingga putih ketiak kelihatan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku umum karena ini hadisnya umum untuk laki-laki maupun perempuan. Namun kenapa ada fatwa kalau wanita begini? Ono dalile Pak masalahe gitu loh. Iya. Ini ya ono dalile masalahe nggih. Ini ada dalilnya, nggih. Ada riwayat, ada hadis, nggih. Di situ apa itu? Hadis itu disebutkan, nggih. Jadi wanita merapatkan, nggih. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, nggih. Dari Yazid
riwayat Abu Daud Pak, ya, dari Yazid, ya, ada 2 wanita yang sedang sholat. Ya. Nabi SAW melewati, ya, dari apa? Riwayat Imam Abu Daud dari Yazid bin Abu Hubaib bahwa Nabi pernah, ya, iki dengarkan iki sing terakhir iki dirungokno, aja mong dhewe masih wis peteng. Iki penting iki. Nggih, sing ngomong kuwi lho semua lanang-lanang. Ora ibu-ibu, nyalahno ibu-ibu Pak Arjito. Nggih. Jadi iki penting iki perbedaan ini nanti sehingga kok ono ya wong pendapat ngono, oh ternyata ada dalilnya itu. Tapi aja rung sohe enggak atau aja rung takoki. Aja rung takoki tak waca sih itu. Nggih. Jadi riwayat Imam Abu Dawud ditulis oleh Imam Abu Dawud ya. Dari Yazid bin Abu Hubaib bahwa Nabi pernah melintasi 2 orang wanita yang sedang sholat. Kemudian Nabi bersabda, "Idza sajadtuma fadumma ba'dul lahmi ilal ardi." Ketika sujud sapa sira kabeh sira loro nggih, maka rapatno nggih ba'dul lahmi sebagian daging ilal ardi maring bumi. Dikongkon rada demek gitu. Fa innal mar'ata mongko satune wong wedok fi dzalika ing dalem posisi demek seperti itu laisat, ya ini posisi sujud nih, laisat ora podo sapa wong wedok mau karo juli kaya lanang. Karena sesungguhnya wanita itu dalam keadaan sujud tidak sama dengan laki-laki. Jadi di sini hadisnya jelas dibedakan wong wedok kon demek gitu. Itu. Nah, terus ini hadis ini nggih. Menurut banyak ulama hadis mursal. Rungono sik, tapi kan ono hadise ngoten lho Pak kula niku. Hadis mursal nggih, hadis yang perawinya tidak menerima nggih melalui sahabat nggih. Lah ngono kok digawe to? Hadis ya, sik to. Namun kenapa ada yang berpendapat seperti itu? Karena Imam Baihaqi sendiri yang ahli hadis cenderung mengambil pendapat hadis ini. Itu Imam Al-Baihaqi. Makanya no. Wallahu ta'ala alam, pertimbangan beliau kita nggak tahu, tapi yang jelas ada ulama bahkan sekelas Imam Baihaqi menganjurkan seperti itu, cenderung ke seperti itu. Meskipun di apa itu pendapat imam yang lain tidak. Maka seandainya ada yang berpendapat seperti itu, kita tidak bisa langsung mencemooh langsung di dalile ada tapi mursal. Baihaqi lho. Wallahu ta'ala. Tapi awak dhewe yo milih sing sahih gitu. Wallahu ta'ala alam. Ngoten nggih? Barangkali ada pertanyaan monggo. Kalau laki-laki ada seperti perempuan itu, tangannya ditekuk ke dalam. Setelah selesai saya tanyakan kenapa dimasukkan biar enggak ninggoli teman-teman kirotan. Oh, nek alasannya itu enggak masalah. Karena begini itu kata para ulama tergantung keadaan ketika enggak mengganggu orang lain. Ketika barisan rapat ketika mengganggu ya untuk begini enggak apa-apa. Wallah. Ya mbah Pak. Wallahu taala alam. Mboten enten pertanyaan, pun jelas nggih? Nggih, pun jelas, teman-teman. Tapi kan dadi imam terus gak tau makmum. Nggih, nek ana mboten apa-apa. 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak. Karena memang sunnahnya yang paling umum untuk sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak 4 langsung. Sebagaimana sebelum duhur juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Enggak ada tahiyat awal, tahiyat akhir enggak ada. Ya setiap rakaat salam terus sholat lagi, salam lagi. Ngoten. Bon, nonton malih? Bu, wonten. Masih ada waktu loh, kalau enggak ditutup loh. Enggak ya Mam, jajan sik. Nggih. Nggih pun nggih. Nonton ngapunten ingkang kathah nggih, bila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ada kesalahan itu kelalaian kula piyambak nggih. Kula akhiri semoga majelis ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.